dari sekarang tuh ngasih materi tentang sharing subuh juga. Jadi materinya yang 2 materi hari ini dan nanti lusa itu banyak membahas tentang kesehatan ya. Jadi makanya tadi yang ini bagian pertamanya, yang kemudian nanti bagian keduanya. Ini saya izin share screen dulu ya. Ya, Pak Dokter. Ya, ini udah kelihatan belum ya? Sudah. Ya. Oke. Ya, jadi materi yang akan dibahas kali ini tuh sebenarnya ada diinspirasi dari ayat pertama sampai ayat ke-9 dari surat Ar-Rahman ya, tapi bukan membahas tentang kajian mendalam dari surat Ar-Rahmannya ya. Jadi karena apa namanya? Oh, sorry. Karena kalau misalnya kajian mendalamnya kita bisa saksikan bisa dipelajari di Bayyinah TV ya. Ini ada concise commentary, bahkan dari ini ada 13 video ya, dari ayat pertama introduction-nya sampai ayat terakhir. Bahkan kalau pengen lebih dalam lagi ada 12 video yang deep comment diperlook dari Ar-Rahman ini. Jadi dua surat ini tuh ada concise-nya, ada juga diperlook-nya ya. Jadi sangat mendalam. Tapi Ar-Rahman sendiri dalam hal ini yang akan dibahas kali ini tuh terutama kalau diterjemahkan sama Ustadz Noman tuh extremely loving and caring gitu. Jadi luar biasa Ar-Rahman itu luar biasa sayangnya dan sangat care-nya Allah tuh sama kita sebagai makhluknya ya. Ini tuh berhubungan dengan nikmat tentunya. Tentu saja Ar-Rahman ini berhubungan dengan nikmat di surat An-Nahl, dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman ini berhubungan erat dengan nikmat karena kasih sayang Allah itu diwujudkan dalam nikmat, yang Allah juga memberikan pesan ke kita sebagai hambanya bahwa kalau kita berusaha menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kita dapat menentukan jumlahnya. Pernah Ustadz Noman tuh bahas tentang ayat ini tuh, bahwa sebenarnya kata-katanya tuh nikmatnya tuh tunggal di sini tuh. Jadi artinya satu nikmat aja tuh kita tuh tidak bisa mengapresiasi secara sempurna sampai benar-benar kita misalnya nikmat kesehatan aja yang akan jadi bahasan kita kali ini tuh tidak bisa kita apresiasi dari segala aspeknya betapa besarnya satu nikmat itu tuh yang Allah berikan kepada kita gitu. Ya. Nah, nikmat yang paling besar dari berbagai nikmat yang sangat menarik adalah bahwa dari berbagai nikmat yang tidak dapat dihitung tadi itu, kalau Rasul tuh berpesan bahwa dari berbagai ayatnya, dari berbagai ini para ulama bilang bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita tuh adalah nikmat iman, ya. Itu nikmat yang paling besar. Misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, sebesar-besar nikmat yang Allah berikan adalah dia menunjuki hidayah kepada hamba tersebut dengan iman. Jadi nikmat iman ini merupakan nikmat yang terbesar, ya. Ini semua orang sudah istilahnya kita paham, mafhum tentang masalah ini. Cuman pertanyaan yang kedua itu, apa sih nikmat yang terbesar sesudah iman? Ya, itu yang dari banyak sekali nikmat kan, nikmat tuh banyak sekali nih. Nikmat pertama, nikmat terbesar adalah nikmat iman. Nah, nikmat keduanya yang paling utama sesudah nikmat iman tuh apa gitu? Nah, hadisnya tuh sangat jelas sebenarnya di surat hadis riwayat Ibnu Majah, mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan, sesungguhnya tidak ada sesuatu pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik daripada kesehatan. Jadi ini sangat menarik sebenarnya ya, dari begitu banyak nikmat yang bahkan tidak bisa kita hitung itu, Rasul tuh mengangkat dua nikmat utama ya. Nikmat pertama adalah nikmat keimanan, dan sesudah nikmat keimanan itu tidak ada sesuatu pemberian Allah yang lebih baik daripada kesehatan. Nah, ini yang sering kita lupakan, bahwa nikmat kesehatan ini kadang-kadang tidak kita jaga, tidak kita pelihara, sehingga saat ini kita sehat, tapi dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh timbul banyak sekali penyakit karena kita tidak punya ilmunya untuk menjaga nikmat ini gitu, ya.
Nah, di hadis yang lain juga sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan atau keimanan dan kesehatan. Maka mohonlah keduanya kepada Allah. Jadi Rasul berpesan agar kita tuh selalu memohon agar diberikan hidayah, diberikan keimanan, dijaga keimanannya, dan dimohonkan untuk mendapatkan kesehatan yang dan tetap dijaga kesehatannya. Ini salah satu dua nikmat yang sering sekali disia-siakan di hadis riwayat Bukhari. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi nikmat sehat ini tuh banyak yang sering sekali kita sia-siakan, kita take it for granted gitu. Saat ini insya Allah moga-moga semuanya sedang dalam keadaan sehat. Tapi kadang-kadang nikmat ini tuh yang sering membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat ini yang sering kita lupakan. Ya. Nah, makanya materi kali ini tuh akan bahas tentang sebenarnya ada nggak sih petunjuk untuk menjaga nikmat kesehatan ini dari Ar-Rahman, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kapasitasnya yang Maha Pengasih dan Penyayang ini di dalam Quran ini, ya. Ini merupakan refleksi setelah saya mendapatkan amanah dari Allah sekitar hampir 20 tahun yang lalu, lulus sebagai dokter, kemudian praktek sampai sekarang hampir 20 tahun dari tahun 2002 gitu ya. Jadi dokter umum, kemudian jadi dokter spesialis. Itu 20 tahun tuh ngelola pasien, nanganin pasien, dirawat inap, rawat jalan. Kemudian banyak berkontemplasi tentang nikmat sehat ini. Betapa banyaknya nikmat sehat ini tuh yang sering kita abaikan, dan kadang-kadang ilmunya tuh tidak kita tidak kita pelajari secara utuh gitu ya. Nah, ini bagian pertama ya, yang karena setelah saya susun materinya tuh kayaknya nggak cukup untuk satu materi, makanya insya Allah moga-moga bila diberi kesehatan, diberi umur, kita bisa ketemu lagi di bagian keduanya nanti insya Allah 2 hari lagi, hari Selasa ya, di sesi yang sama. Kemudian ini kalau belum tahu tuh saya lulus tahun 2002 dari penyakit dalam Unpad, tahun 2007 sebagai dokter penyakit dalam. Jadi sebagai dokter umum tuh udah praktek sekitar hampir 19-20 tahun lah ya sampai sekarang. Kemudian sebagai dokter penyakit dalam tuh sekitar 14-15 tahun gitu ya. Kemudian yang akan dibahas pada kali ini tuh akan dibahas tentang dari aspek medisnya ya, petunjuk sehat ini terutama dalam hubungannya dengan apa sih petunjuk sehat yang ada di dalam Quran yang sering kita miss, kita abaikan, bahkan kita makanya banyak yang belum tahu tentang bagaimana cara menjaga nikmat kesehatan ini yang Allah pesankan dalam Quran. Nah, kenapa kita berusaha jadi dua dari segi medis maupun dari Quran dan Sunnah ini dan hadis ini tuh agar kita punya hujah yang nyata, agar kita yakin bahwa memang ini tuh petunjuk yang diberikan Allah dalam hubungannya dengan kesehatan kita. Nah, sekarang kita membahas tentang nikmat sehatnya sendiri. Jadi tadi nikmat sehat itu tuh dikatakan nikmat yang nomor 2 sesudah iman, nikmat terbesar sesudah iman. Karena tidak ada pemberian Allah, nikmat Allah sesudah iman yang lebih baik dari kesehatan. Nah, Islam itu sebagai suatu agama yang sempurna tuh salah satu ciri khasnya tuh punya konsistensi, ya. Jadi artinya ketika nikmat itu dikatakan oleh Rasul sebagai nikmat terbesar sesudah iman, maka kita bisa melihat betapa pentingnya nikmat ini tuh, masalah kesehatan ini tuh dalam Islam. Misalnya kita tuh diajarkan oleh Allah ya dan Rasulnya tuh untuk memohon kepada Allah kesehatan ini sangat sering dalam satu hari. Misalnya ketika doa duduk di antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wajibuni wa'fani warzuqni wahdini wa'afini, dan sehatkanlah aku, ya, itu hampir selalu dipanjatkan. Artinya kalau kita sholat minimal 17 rakaat sehari, belum termasuk sholat sunnahnya, berarti kita minimal 17 kali memohon kepada Allah di dalam sholat, ya. Itu tuh 17 kali minimal kita mohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan, ya. Kemudian juga belum ditambah sholat-sholat sunat yang lain. Kemudian kalau kita baca doa kunut misalnya sholat subuh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, itu kita setelah minta petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, kita juga minta kesehatan seperti yang kesehatan orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, ya. Allahumma salimna wa muslimin wa afina wa muslimin, kita juga minta kesehatan untuk kita dan kaum muslimin semua gitu.
Kemudian doa yang sering kita baca di pagi dan petang, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi, itu kita minta kepada Allah agar diberi kesehatan badannya, kesehatan pandangan, pendengaran, dan kolbu. Itu kita baca pagi dan petang, ya. Kemudian yang sering sekali kita keluar kamar mandi, kita masuk keluar kamar mandi, ya. Itu tuh doanya gufronaka alhamdulillahilladzi athaba anil adza wa afani itu. Aku memohon kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyembuhkan aku. Jadi artinya menyehatkan aku. Jadi kita sangat sering minta kepada Allah itu dalam satu hari aja berkali-kali kita minta supaya diberikan kesehatan, ya. Kemudian banyak lagi doa-doa lain di Al-Qur'an, seperti doanya Nabi Ayub, kemudian juga di Al-Hadis seperti ketika wabah corona ini tuh ada doa yang jadi populer, Allahumma ini a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqami, minta dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berat, penyakit yang menjijikan gitu ya. Dan ini itu dari segi konsistensi yang pertama. Jadi kesehatan ini merupakan nikmat yang sangat penting, sehingga kita diajarkan untuk selalu minta dari pagi sampai petang, dari sholat subuh, sholat tahajud, sholat sunat, dan sebagainya, selalu minimal dalam satu rakaat itu kita minta untuk diberikan kesehatan, ya. Itu dan doa-doa yang lain. Konsistensi yang kedua adalah bahwa kesehatan ini merupakan hal yang sangat penting, ya, bagi dalam Islam ini, dan sehingga keutamaannya juga sangat ditinggikan oleh Allah. Misalnya ini kita bisa lihat, kalau kita bersilaturahmi dengan saudara kita yang sehat, ya, maka Allah memberikan ganjarannya di dunia. Rasul berpesan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini kita lihat bahwa bila kita menyambung tali silaturahmi dengan keluarga kita, dengan keluarga yang istilahnya masih sehat gitu ya, itu tuh ganjarannya tuh di dunia dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Tapi kalau kita misalnya bermuamalah dengan saudara kita yang sakit, ganjarannya tuh karena masa kesehatan ini merupakan hal yang sangat utama dalam Islam, maka ganjarannya itu tidak cukup di dunia. Kalau kita misalnya menengok orang yang sakit, barang siapa seseorang menjenguk saudaranya yang sakit, di hadis tuh, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga. Hingga dia duduk, apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat yang deras. Kemudian, apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Jadi, ini tuh dilihat bahwa kalau kita bersilaturahmi dengan keluarga kita yang sehat, ganjarannya tuh di dunia diberikan kelapangan rezeki, dipanjangkan umurnya. Tapi kalau kita bersilaturahmi, bermuamalah dengan saudara kita yang sakit, yang sedang sakit, maka ganjarannya itu langsung berhubungan dengan langsung. Jadi seolah-olah Allah itu tidak ada ganjaran di dunia yang bisa membalas orang yang menengok orang yang sakit gitu. Sehingga dikasih ganjarannya itu memetik buah-buahan di surga, seolah-olah memetik buah-buahan di surga dan diturunkan rahmat kepada dengan deras dengan doa dari 70.000 malaikat. Dari pagi, kalau kita nengoknya pagi, akan didoakan terus sampai sore. Kalau kita nengoknya sore, akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi lagi. Jadi kita menengok tuh kan, kalau orang nengok orang sakit tuh paling sekitar 5 menit, 10 menit, karena nggak bisa terlalu lama, pasiennya juga mau istirahat gitu. Nah, selama 5-10 menit itu setelah kita pulang, maka 70.000 malaikat tuh masih terus mendoakan kita sampai kita sore nanti, atau kalau kita nengoknya sore, kita tuh didoakan sampai paginya gitu. Ini tuh suatu hal yang menunjukkan begitu besarnya keutamaan masalah kesehatan ini dalam Islam, sehingga kalau kita nengok aja dapat ganjaran yang begitu besar gitu ya. Karena padahal sebenarnya kalau dalam hubungannya dengan orang sakit itu, level yang paling rendah, yang paling sedikit manfaatnya dalam mengurus orang sakit itu kan nengok orang sakit. Jadi kalau nengok orang sakit itu nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih obat, nggak ngasih tindakan apa-apa, cuman memberikan semangat, memberikan perhatian. Itu tuh dari tingkatan mengurus orang sakit itu tuh yang nengok itu tuh tingkatan yang paling rendah gitu. Tapi ganjarannya aja begitu luar biasa. Apalagi kalau kita misalnya ikut membantu ngurusnya, membantu memberikan obat, membiayai pengobatannya, memberikan pertolongan, nganterin berobat dan sebagainya, itu kan lebih besar lagi daripada nengok gitu.
Jadi betapa besar ganjarannya orang yang mengurus orang yang sakit ini, dari mulai nengoknya aja tuh bisa dapat begitu banyak ganjaran. Jadi istilahnya dalam Quran itu kalau memelihara kehidupan seorang manusia, termasuk mengurus ketika seseorang sakit itu, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi kita ngurus satu orang aja seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya, dimulai dari mengurus hal yang paling sepele, yang paling kecil dalam hubungannya dengan pengurusan orang sakit, yaitu menengok orang sakit tadi. Jadi memang dalam Islam sendiri di fikih prioritas dikatakan ada perbuatan memang tingkatan-tingkatan dalam amalan itu, ada yang dari paling lebih mulia atau lebih dicintai oleh Allah dibandingkan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi kalau menengok itu dicintai Allah, apalagi kalau ngurusin yang lebih beratnya lagi, ngasih obat, mengantar, membiayai dan sebagainya, itu lebih banyak lagi ganjarannya dibandingkan perbuatan yang lain. Termasuk juga kalau kita bandingkan misalnya dengan hadis ini, misalnya hadis riwayat Bukhari, para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Jadi kalau misalnya kita di bulan Ramadan ini kita nunggu habis sholat ya asar, kita nunggu sampai maghrib ya, kita tuh di masjid terus sampai maghrib, kita berdoa dan kita baca Quran dan sebagainya gitu ya, maka ada malaikat yang mendoakan salah seorang dari kita yang menunggu waktu sholat itu di masjid dengan syarat dia tuh masih di tempat ia sholat, artinya belum keluar dari masjid dan masih punya wudhu, artinya belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi kelihatan di sini bahwa ada malaikat, nggak dibilang jumlahnya, pokoknya adalah malaikat yang mendoakannya. Kalau misalnya dia masih di masjid, masih punya wudhu, maka akan didoakan terus, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah ia. Ya, tapi bandingkan misalnya, jadi kalau dibandingkan yang itu bisa berjam-jam kita di masjid, kita didoakan selama kita masih di masjid tadi. Tapi kalau misalnya menengok orang sakit ini seperti seolah-olah suatu hal yang sangat remeh gitu ya, cuma nengok aja lah dibandingkan kita baca Quran, mengkaji, katanya menunggu di masjid, berzikir dan sebagainya. Malaikatnya tuh jauh lebih banyak menengok orang sakit yang hanya 5-10 menit. Dan juga yang nengok orang sakit ini tuh yang mendoakannya itu 70.000 malaikat dari pagi sampai sore atau dari sore sampai pagi lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa begitu besarnya keutamaan mengurus orang sakit ini ya, bahkan menengoknya aja udah dapat begitu banyak ganjaran. Ini menunjukkan konsistensi dari ajaran Islam sendiri ketika dia mengatakan bahwa nikmat terbesar adalah nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan. Di hadis-hadis yang lain juga ditunjukkan bahwa masalah kesehatan ini, masalah sakit dan sehat ini merupakan salah satu amalan yang paling utama. Karena kalau yang bisa menandingi atau melebihi 70.000 malaikat yang mendoakan dari pagi dan sore itu cuma hadis riwayat Tirmizi ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan, benar-benar bersolawat bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi yang bisa menandingi 70.000 malaikat yang mendoakan kita dari pagi sampai sore dengan menengok orang sakit tadi itu, salah satunya adalah mengajarkan kebaikan kepada manusia. Salah satunya ya sharing subuh ini, kemudian kalau ada kira-kira ada yang bermanfaat dari materi-materi sharing subuh ini kita share, ini video-videonya gitu, itu dapat istilahnya sholawat dari Allah, para malaikat dan seluruh makhluk di bumi itu yang bisa lebih besar. Nah, balik lagi ke kunci kesehatan ya. Sebenarnya kalau masalah kesehatan ini, kunci kesehatannya itu sebenarnya dalam hadis tuh Rasul pernah berpesan bahwa sumber dari penyakit dalam hubungannya dengan puasa kita kali ini erat sekali hubungannya. Sumber dari penyakit adalah perut adalah gudang penyakit ya, hadis riwayat Muslim. Jadi dikatakan ini Rasul berpesan bahwa dari sini tuh bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu sangat penting bagi kesehatan kita ya, karena Rasul berpesan di hadis riwayat Muslim ini bahwa sumber dari penyakit itu adalah perut itu gudangnya penyakit gitu ya. Dan ini sangat sesuai dengan dunia kedokteran. Di dunia kedokteran itu kita mengenal you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi itu sangat penting dalam hubungannya dengan kesehatan kita ya. Nah, balik lagi ke nikmat yang disia-siakan tadi. Jadi sering sekali kalau kita dalam hal keimanan sebagai nikmat terbesar, kita berusaha
mencari ilmu untuk tetap bisa menjaga keimanan tadi. Tapi kalau kita refleksi, kita balik lagi, kita tanya ke diri kita, berapa banyak sih waktu yang kita luangkan untuk menjaga kesehatan kita, mencari ilmu untuk menjaga kesehatan kita. Karena Rasul kan berpesan, mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Dan mohon ini tuh, berdoa ini tuh nggak ada gunanya kalau nggak berusaha gitu. Artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan, orang yang berdoa tanpa berusaha sama halnya dengan pemanah tanpa busur. Jadi kita mohon kepada Allah kesehatan. Kalau kita nggak belajar tentang bagaimana sih cara hidup sehat itu, kita nggak meluangkan waktu untuk mempelajari gimana cara hidup sehat itu bagaikan pemanah tanpa busur. Nggak ada gunanya sebenarnya, nggak akan dapat manfaat apa-apa. Jadi Mu'az bin Jabal berpesan, ilmu adalah pemimpin, ilmu pemimpin amal, dan amalan ada di belakang ilmu. Jadi kunci dari sehat ini tuh kita harus punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Di surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya ini, kamu lebih mengetahui urusan duniamu, kata Rasul di hadis riwayat Muslim. Jadi artinya kalau kita nggak ngerti cara hidup sehat, kita bertanya kepada yang ahlinya, kepada dokter, kepada tenaga kesehatan. Gimana sih dalam hubungannya dengan pola makan, pola minum, ini apa sih, gimana sih biar kita sehat gitu. Kita kan biasa tanya kayak gitu. Nah, masalahnya lagi kalau misalnya kita tanya ke para dokter ya tentang gimana sih panduan kita pengen sehat dalam hubungannya dengan makanan, maka nanti akan balik dengan yang namanya program diet. Program diet ini tuh istilahnya satu hal yang sebenarnya nggak terlalu disukai sama banyak orang, karena ini tuh dari 4 faktor yang kita pelajari ya, kita hubungkan hubungannya dengan makanan, apa yang kita makan, berapa banyak yang kita makan, bagaimana kita makan, kapan kita makan. Si program diet ini terutama di dunia kedokteran itu berhubungan dengan apa yang kita makan dan berapa banyak yang kita makan. Ini mengatur. Jadi kita tuh diatur apa aja yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh, berapa banyak yang harus dimakan, berapa banyak yang berlebihan itu gitu ya. Jadi ini tuh salah satu yang istilahnya memang sangat dianjurkan tapi tidak disukai oleh banyak pasien, oleh banyak orang gitu. Jadi kalau kita darah tinggi, kita disuruh diet rendah garam misalnya. Kalau misalnya kita punya gula tinggi, kita diet rendah gula. Kalau kita berat badan kelebihan, kalorinya dikurangi. Kalau kita kolesterolnya tinggi, diet rendah lemak. Jadi hampir semua penyakit asam urat dan sebagainya itu berhubungan dengan pola makan ini. Jadi biasanya diet ini. Jadi makanya kita kalau nyari di internet tuh ada makanan-makanan yang harus dihindari untuk tetap sehat misalnya. Jadi ini berhubungan dengan istilahnya diet ini tuh dengan apa yang kita makan. Selain dengan apa yang kita makan juga berapa banyak. Jadi nggak boleh kalau makan karbohidrat harus segini, makan daging segini sesuai dengan ukuran tubuhnya. Atau misalnya kalau kita pelajari tentang adanya karbohidrat, lemak, dan protein, itu ada berapa persen karbohidratnya, berapa persen proteinnya, kalau terus berapa kalori yang harus masuk. Misalnya kalau kita berat badannya 70 kilo berarti kalorinya maksimal segini gitu, dan harus malah kadang-kadang sampai ditimbang ya pakai aplikasi berapa banyak yang kita makan sehari-hari. Jadi ini tuh pola diet ini tuh untuk menjaga makan ini agar kita tetap sehat tuh merupakan sesuatu yang dianggap penting ya, tapinya istilahnya tuh sangat sulit dijalankan ya. Jadi kalau kita ada penelitian di dunia kedokteran tuh tentang berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan berobat. Ya, berobat itu kan senjatanya dokter tuh ada 3, ada diet, olahraga, sama obat-obatan. Nah ini penelitian ini tuh penelitian yang sangat luas ya, mempelajari sekitar 35 tahun penelitian tentang kepatuhan berobat di berbagai negara maju sampai negara berkembang gitu ya. Ternyata kalau seseorang tuh disuruh minum obat dalam jangka panjang, dari 100 orang tuh 40 sampai 50 orang tuh masih tetap patuh. Tapi 50%, 60% itu nanti setelah jangka panjang tuh dia tidak akan bisa mempertahankan pola hidup sehat dalam artian minum obat terus-terusan ini dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau diet, kalau orang disuruh diet ya, disuruh jaga makan, itu dari 100 orang itu cuma 20 sampai 30% yang bisa mempertahankan pola diet ini dalam waktu yang panjang ya, termasuk juga olahraga. Jadi jangankan pasiennya, dokternya aja tuh susah yang jalaninnya. Ya, karena dokternya kan termasuk 100% tuh 20 sampai 30 orang. Jadi kalau dokternya nyuruh diet itu dianya sendiri belum tentu bisa ngejalanin karena saking banyaknya pantangan yang harus dihindari, berapa jumlah. Jadi rumit lah gitu, ya. Nah, makanya ketika gagal diet ini tuh yang jadi
konsekuensi yang paling bisa cepat dilihat itu sebelum kita masuk ke penyakit gula, darah tinggi dan sebagainya itu kelebihan berat badan. Orang yang gagal diet itu nanti pelan-pelan berat badannya itu akan meningkat terus ya. Nah, kita masuk ke setelah Ar-Rahman itu ada yang ayat kedua tuh Ar-Rahman alamal Quran yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Allah ini kata Ustadz Maman tuh Allah tuh mengambil mengklaim bahwa yang benar-benar Allah lah sebenarnya yang mengajarkan Quran ini tuh kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini merupakan nikmat terbesar dari Allah gitu ya. Jadi berhubungan dengan tadi nikmat keimanan tadi. Nah, Quran ini merupakan nikmat terbesar bahkan ditempatkan sebelum ayatnya itu sebelum penciptaan manusia. Bahkan sebelum penciptaan manusia sebagai satu nikmat ini ada nikmat yang lebih besar yaitu nikmat diajarkan oleh Allah langsung tentang Al-Quran ini ya. Nah, dalam hubungannya dengan balik lagi tentang keimanan dan kesehatan. Jadi Quran ini tuh merupakan petunjuk bagi Allah untuk menjaga dan memelihara keimanan kita ya sepanjang hidup kita sampai akhir zaman. Tapi permasalahannya tuh ada nggak sih sebenarnya pedoman dalam Quran ini dalam hubungannya dengan kesehatan, dalam hubungannya dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Jadi kan Rasul berpesan bahwa kunci kesehatan itu kunci penyakit, sumber penyakit itu adalah perut. Artinya salah satunya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, dari segi alam Al-Quran, Allah yang mengajarkan Quran ini, ada nggak sebenarnya pedoman yang ada di dalam Quran yang berhubungan dengan petunjuk, memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana mengatur makanan yang kita konsumsi, ya. Kalau jadi itu pertanyaan saya juga. Ini tuh di Quran tuh ada nggak sih sebenarnya pedoman yang kita bisa pakai agar kita sehat dari segi makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di seluruh Quran ya, kalau kita cari sekarang kan gampang nyari ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan makanan, minuman dan sebagainya. Sebenarnya cuma ada 3 aturan yang berhubungan dengan pola hidup sehat ya, makan dan minum dalam Quran ini. Yang pertama adalah jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah berhubungan dengan apa yang kita makan. Di Quran itu aturannya nggak ribet gitu ya, nggak rumit. Pokoknya cuma dijelaskan bahwa makanan yang kita makan tuh harus halal. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah yang halal lagi thayyib ya. Yang halal lagi thayyib dari apa yang terdapat di bumi ya. Jadi artinya aturan yang pertama itu pastikan bahwa makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal ya. Aturan yang kedua itu mengatur berapa banyak yang kita makan dan bagaimana kita makan. Wa kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Sungguhnya dia Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini panduan yang kedua ya tentang hubungannya dengan makanan. Panduan yang ketiga adalah mengatur kapan kita makan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Kan kita ketahui bahwa puasa itu tuh mengatur bukan apa dan berapa banyak yang kita makan, tapi kapan kita makan. Jadi di Quran ini apanya yang diatur itu halalnya, ya pastikan makanannya halal. Bagaimana dan berapa banyak tuh jangan berlebih-lebihan. Kemudian kapan kita makan tuh diatur dengan perintah berpuasa ini, ya. Jadi aturan makan dalam Islam itu sebenarnya sangat simpel. Kalau dibandingin dengan program diet di dunia kedokteran ini, sebenarnya sangat simpel. Cuma 3 aturannya tuh. Pertama, pastikan makanannya halal. Kedua, jangan berlebih-lebihan. Yang ketiga, rajin berpuasa. Karena puasa itu yang ada puasa wajib. Dan Rasul juga berpesan banyak sekali puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Dan puasa ini merupakan salah satu amalan yang utama. Karena ada pintu surganya sendiri, kan. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam sendiri itu aturan yang sederhana ini kadang-kadang dibikin rumit sama kita sendiri gitu ya, sama kita sebagai manusia itu kadang memang suka bikin rumit padahal sebenarnya Allah ngasih panduannya sangat sederhana. Jadi pokoknya kalau makan itu sebenarnya asal makanannya halal ya, jangan hindari dari makanan-makanan yang haram, itu semuanya tuh oke, nggak masalah ya. Jadi dan sebagai salah satu bentuk rahmat kasih sayang dari Allah, nikmat dari Allah itu
makanan yang halal itu jauh lebih banyak dari makanan yang haram, ya. Makanan halal itu banyak sekali, sementara makanan haram tuh ini yang nggak boleh tertentu aja, nggak banyak. Sebenarnya kebanyakan tuh sebenarnya makanan yang ada di muka bumi itu halal-halal aja gitu, ya. Nah, dari sini tuh kelihatan bahwa sebenarnya dalam Quran itu semua makanan halal itu makanan yang baik, halalan thayyiban, makanan yang halal lagi baik. Dan semua makanan yang haram itu adalah makanan yang buruk, yang tidak sehat, ya. Ini tuh walaupun kadang-kadang mungkin bertentangan dengan sains, bertentangan dengan ilmu kedokteran, ya. Misalnya yang paling sederhana tuh contohnya ini di kedokteran itu, kalau dokter-dokter tenaga kesehatan itu panduan utamanya itu adalah penelitian di dunia kedokteran, ya. Penelitian itu ada di namanya di PubMed, ya. Di PubMed itu tuh kumpulan 28 juta, 30 juta artikel penelitian dari tahun 1930-an sampai sekarang tentang berbagai masalah di dunia kedokteran, dari mulai diagnosis sampai terapi sampai macam-macam lah, segala macam. Nah, misalnya di sini ada penelitian tahun 2019 baru setahun 2 tahun yang lalu, manfaat dan risiko konsumsi alkohol pada penyakit jantung. Ya, ini ada penelitiannya. Bagaimana sih penelitian terbaru dan kontroversinya? Kesimpulannya tuh gini, ini kesimpulan itu sangat menarik, ya. Di kesimpulan dari penelitian ini adalah kalau kita minum alkohol dalam jumlah yang sedikit, itu pertama dia itu aman, yang kedua dia itu bermanfaat untuk penyakit jantung, sistem kardiovaskuler jantung dan pembuluh darah. Jadi penelitian tuh di dunia kedokteran bilang seperti ini, ada penelitian yang bilang seperti ini gitu. Tapi kita sebagai seorang muslim, ya, bahkan seorang dokter muslim sebagai peneliti muslim, walaupun di penelitian itu ada yang ngomong seperti ini, tapi kita yakin bahwa hadis Rasul itu tidak mungkin berubah sampai akhir zaman. Larangan makanan haram itu di dalam Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Setiap tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Jadi walaupun penelitian sekarang bilang bahwa konsumsi alkohol dosis kecil itu bermanfaat untuk penyakit jantung dan pembuluh darah gitu, ya, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa itu tuh penelitiannya pasti salah gitu. Mungkin 100 tahun lagi baru ketahuan ternyata konsumsi alkohol yang rendah sekalipun bisa memberikan lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya. Karena Allah sendiri mengatakan memang di khamr itu ada manfaatnya, tapi mudorotnya lebih besar. Tapi kita yakin, makanya dalam Islam itu semua makanan haram itu satu tetesnya haram, jangankan satu gelas alkohol, satu tetes pun haram gitu. Kalau misalnya kita mengkonsumsinya dengan diketahui dengan sengaja gitu, ya. Artinya ini tuh merupakan untuk seorang muslim itu satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Ini bagian dari Ar-Rahman juga, bahwa Allah tuh ngasih bocoran ini makanan-makanan, minuman-minuman yang lebih banyak jeleknya daripada bagusnya. Jadi apapun yang dikatakan oleh penelitian, jurnal dan kedokteran dan sebagainya, kita tuh yakin bahwa itu tuh akan berlaku sampai akhir zaman, ya. Terus juga yang berhubungan lagi ini itu yang paling sederhana tuh seperti itu. Ada yang sedikit lebih rumit gitu, yang dianggap bertentangan dengan dunia kedokteran juga. Nah, ini yang salah satu yang ketika Ustadz Noman bahas tentang alamahul bayan, ya, mengajarnya pandai berbicara. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan, kan ada mengajarnya pandai berbicara, mengajarnya kemampuan berbahasa, membedakan satu hal dengan hal yang lain. Ini tuh bahwa pesan dari Ustadz Noman tuh bahwa Allah itu sebenarnya mengambil kredit untuk semua bahasa yang ada di dunia gitu. Bahwa semua bahasa itu tuh yang mengajarkannya tuh Allah. Jadi kita tuh nggak boleh menghina atau mengolok-ngolok bahasa. Dari misalnya ini bahasanya aneh, lucu atau ridiculous gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang ketika saya dengar itu, oh iya ya, saya tuh kadang-kadang suka dengerin orang yang misalnya stand up komedi ngolok-ngolok bahasa dari suku yang lain atau bahasa dari negara yang lain, bangsa yang lain gitu. Padahal Ustadz Noman tuh bilang kita tuh nggak boleh mengolok-ngolok bahasa, karena bahasa sendiri tuh di surat Al-Mahul Bayan tuh Allah tuh yang mengajarkan seseorang itu, satu umat itu pandai berbahasa itu adalah Allah sendiri langsung. Jadi seperti kita menghormati Quran, kita juga menghormati bahasa-bahasa tadi. Nah, dalam hubungan dengan makanan ini, ya,
ada hal yang menarik tentang makanan itu, bahwa di hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya. Mungkin sekilas kita kayaknya, oh iya saya juga ngikutin Rasul loh. Saya itu kalau suka saya makan, nggak suka saya tinggalin gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh mencela makanan tuh bukan dengan cara kita suka atau nggak suka. Tapi dengan cara tadi program diet tadi yang kadang-kadang mungkin ini bertentangan sama dunia kedokteran. Kalau misalnya ada yang nunjukin makanan-makanan kayak gini, duren, atau misalnya makanan Padang yang banyak santannya, atau jeroan gitu ya, atau gaji gitu ya, ini pasti kita bilang, waduh makanan-makanan kayak gini mah udah jauhin aja lah, jangan deketin, ini nggak sehat, walaupun enak tapi nggak sehat gitu. Nah ini kan sebenarnya seperti mencela makanan gitu. Bahkan ada yang orang-orang tertentu sampai naik levelnya tuh sampai mengharamkan, istilahnya tanda kutip itu mengharamkan makanan-makanan tertentu. Pokoknya makanan yang kayak gini nggak boleh lah, ini benar-benar berbahaya buat kesehatan. Padahal sebenarnya Rasul itu tidak pernah mencela makanan, terutama makanan yang halal ya. Maksudnya selama makanan itu halal tuh Rasul nggak pernah mencelanya gitu. Dan ini tuh sangat sesuai sebenarnya dengan bahwa karena kita tuh yakin sebenarnya dalam Quran itu ada pesan bahwa semua makanan halal itu tuh memberikan banyak manfaat buat manusia ya. Seperti surat Al-A'raf ayat 157 ketika membahas tentang Rasul yang dikirimkan kepada umat manusia sebagai Rasul akhir zaman, salah satu tugasnya itu menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'its. Di penjelasan tafsir itu salah satunya membahas tentang makanan, bahwa segala yang baik itu ya sama Allah tuh sebagai kasih sayangnya itu sudah dikasih tahu, dikasih bocoran kita itu bahwa segala yang baik, makanan yang baik itu sampai akhir zaman itu adalah segala yang baik itu sudah dihalalkan ya. Jadi artinya segala yang baik itu dihalalkan, segala yang buruk itu telah diharamkan. Artinya kalau kita lihat dari sudut pandang yang 180 derajat, artinya semua makanan yang halal itu pasti baik gitu. Semua makanan yang haram itu pasti lebih banyak keburukannya dibanding kebaikannya. Ya, karena sama Allah itu dikasih bocoran sampai akhir zaman. Semua makanan ini tuh adalah makanan yang baik, itu sudah dihalalkan bagi kamu. Ya. Nah, tapi kalau konsep halal dan toyib gimana? Apakah semua makanan halal itu toyib? Bukankah ada makanan halal yang tidak toyib gitu kan? Sepertinya kan konsep itu tuh kadang-kadang sering istilahnya jadi bingungnya tuh di situ. Kok ada makanan halal? Kok ada makanan halal tapi nggak toyib gitu? Sepertinya itu. Sebenarnya kalau kita lihat di Al-Baqarah, balik lagi ke surat Al-Baqarah 168, ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalang toyiban. Jadi kalau kita lihat terjemahannya, semua terjemahannya itu bilangnya, hai manusia, makanlah yang halal lagi toyib. Jadi yang semua yang halal itu otomatis toyib gitu. Jadi nggak ada makanan halal yang lebih banyak keburukannya dibandingkan kebaikannya untuk manusia itu. Ya, di ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat 4, yas'alunaka ma'dza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu makanan mana yang halal, katakanlah dihalalkan bagimu makanan yang thayyibat. Artinya semua makanan yang thayyibat itu, semua makanan yang baik itu telah dihalalkan bagi kita. Kebalikannya, semua makanan halal itu berarti thayyib gitu. Ya, nggak ada makanan di dunia ini yang lebih banyak kebaikannya yang tidak Allah sudah halalkan buat kita gitu. Ya. Jadi artinya si makanan-makanan yang ini itu yang tadi dibilang kadang-kadang kita cela, kadang-kadang kita hindari, bahkan ada yang diharamkan gitu ya untuk agar kita tidak terkena berbagai penyakit itu dihindarkan. Ini tuh sebenarnya kalau kita balik lagi, sebenarnya makanan-makanan ini kan halal semuanya. Duren, makanan Padang, gaji, jeroan, semua itu kan sebenarnya halal. Nah itu tuh artinya semua yang halal tadi itu nggak pernah sama Rasul tuh dicela. Ya, dan semuanya dari sesuai dengan pesan Quran tadi itu semua yang halal itu tuh baik ya, dan dihalalkan bagi makanan yang toyibat. Artinya semua makanan halal itu toyibat ya. Tadi. Kok ini ada garis-garis ya. Sorry, ini jadi ada garis-garis.
Oke. Nah, ini jelas, masih jelas nggak, Mas Demsi? Masih jelas. Oke, sorry. Jadi tadi ada yang ini error. Nah, jadi artinya semua makanan yang tadi kita sering banyak orang, mungkin bukan kita ya, kita banyak orang mencela, ahli gizi bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Bahkan dokter, artinya kadang-kadang kita tuh kayak yang bertentangan sama sains gitu. Sebenarnya tuh semuanya tuh halal, semuanya tuh baik, tapi pesan yang kedua tadi asal jangan berlebih-lebihan. Jadi ini yang paling penting tuh sebenarnya ini ya. Jadi makanan itu jangan sampai berlebih-lebihan. Dan ini sesuai dengan ilmu kedokteran sebenarnya. Kalau misalnya kita cari di Gramedia, ada yang profesor diabetes namanya Hans Tandra di Surabaya, ini ahli penyakit dalam yang subspesialis diabetes dan penyakit metabolik ya. Namanya Prof. Hans Tandra. Ini dia bikin buku judulnya Penderita Diabetes Boleh Makan Apa Aja. Jadi artinya di dunia kedokteran juga banyak yang menganut bahwa sebenarnya apa aja tuh boleh asal jangan berlebihan aja ya. Dan di ayat yang lain dari surat surat Ar-Rahman ini wasama rafa'ah wa wadu al-mizan. Jadi dalam hubungan dengan neraca, dengan keadilan, dengan timbangan tadi, Allah tuh telah meletakkan timbangan untuk untuk semua hal gitu, ya. Dan timbangan ini tuh ada supaya kita tuh tidak melampaui batas alatat ghafil mizan, supaya kita tidak melampaui batas, tidak melebih-lebihkan dan tidak juga mengurangi. Waqimul wasna bil qisti wala tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, janganlah kamu mengurangi neraca itu. Salah satunya itu dalam hal makan dan minum. Kita tuh jangan berlebih-lebihan, jangan kekurangan juga, tapi jangan juga berlebih-lebihan. Ya, jadi artinya konsep makanan sehat dan makanan tidak sehat ini sebenarnya kalau kita lihat di Quran tuh nggak ada namanya makanan sehat nggak sehat. Semua makanan yang halal itu pasti sehat. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa misalnya nih makanan beras merah tuh sehat, kalau jeroan itu nggak sehat. Sebenarnya sama aja kalau dalam konsep Quran tadi makanan yang sehat itu ya, makanan beras merah ini tuh akan jadi tidak sehat kalau makannya berlebih-lebihan. Sebaliknya makanan yang tadi dianggap tidak sehat, jeroan, otak atau gajih atau sate kambing atau duren dan sebagainya itu tuh akan tetap memberikan manfaat kesehatan asal tidak berlebih-lebihan. Jadi bukan masalah substansinya tapi pada jumlahnya gitu. Dan kalau kita berlebih-lebihan ini tuh yang akan jadi masalah tuh sama aja gitu. Di dunia kedokteran kalau gagal diet itu akhirnya jadi gemuk gitu ya. Nah, kalau kita makan berlebih-lebihan dalam Quran kita makan yang halal tapi makan yang halalnya berlebih-lebihan, maka kalau pelan-pelan itu ya terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, maka berat badannya tuh akan meningkat terus gitu. Ya, jadi ini tuh merupakan karena nggak ada orang yang gemuk tuh langsung lahir langsung gemuk gitu. Jadi gemuk itu tuh proses yang sangat pelan-pelan, subtle gitu ya, tapinya tuh lama-lama tuh akhirnya tuh nggak, kita tuh karena makan yang berlebihan tadi, kita tuh lama-lama jadi kelebihan berat badan. Ya, nah yang menarik ini tuh sebenarnya dalam Islam itu mungkin Islam itu satu-satunya agama yang menganggap kegemukan itu suatu hal yang tercela gitu. Istilahnya nggak ada istilahnya body shaming dalam Islam itu kan ada gerakan di dunia barat tuh tidak boleh istilahnya mencela orang yang istilahnya mengolok-olok orang yang berat badannya kelebihan gitu. Ya, atau istilahnya membeda-bedakan orang tuh dari berat badan dari ini atau mengingatkan bahwa orangnya terlalu berat badannya itu disebutnya body shaming. Tapi dalam Quran, dalam panduan hadis misalnya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan. Jadi ini tuh kelihatan bahwa hadis Bukhari dan Muslim loh, bahwa kegemukan itu bukan sesuatu yang terpuji gitu. Itu dianggap diatributkan pada orang-orang yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya ya. Kemudian hadis yang lain, sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, itu para sahabat, kemudian generasi setelahnya,
Kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Jadi kalau kaum yang secara sadar maupun tidak sadar suka menggemukkan badan itu tidak dianggap terpuji gitu dalam ajaran Islam sendiri, hadis riwayat Muslim. Malah Umar tuh naik levelnya, mengangkat hal ini tuh ke level yang lebih tinggi. Ada riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertemu seseorang di jalan, mungkin udah banyak yang kenal yang pernah dengar di riwayat ini. Kenapa perutmu besar seperti ini? Tanya Umar. Ini karunia dari Allah, jawab orang tersebut. Umar berkata, ini bukan berkah tapi azab dari Allah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, hai sekalian manusia, hindari perut yang besar karena membuat kalian malas menunaikan sholat, merusak organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit. Makanlah kalian secukupnya agar kalian semangat menunaikan sholat, terhindar dari sifat boros dan lebih giat beribadah kepada Allah. Jadi yang dikatakan Umar bahwa kegemukan itu menimbulkan banyak penyakit itu ternyata sangat sesuai sama dunia kedokteran. Ini contohnya komplikasi medis dari orang yang kelebihan berat badan, dari mulai penyakit stroke, risiko stroke meningkat, darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, kolesterol meningkat, radang pankreas, dan kanker sendiri merupakan faktor risiko nomor 2-nya itu setelah rokok itu adalah kelebihan berat badan. Sering kita tuh nganggap berat badan itu bukan satu masalah kesehatan, padahal berat badan itu di kedokteran itu merupakan istilahnya silent killer. Jadi risiko kanker nomor 1 itu rokok, nomor 2 itu kelebihan berat badan. Kemudian penyakit rematik sendi yang pasti, penyakit kelainan ginekologi, kelainan susah punya anak dan sebagainya, atau komplikasi kehamilan yang meningkat. Kemudian juga penyakit liver, penyakit paru, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelebihan berat badan ini. Dan kalau kita punya berat badan kelebihan, kalau kita bisa nurunin, itu risiko stroke menurun sampai 22%, diabetes 53%, penyakit jantung 20%, risiko kanker menurun sampai 30-40%. Jadi banyak sekali yang banyak manfaatnya, banyak bahaya dari kegemukan, dan banyak manfaatnya kalau kita bisa menurunkan berat badan kita ke berat badan yang normal. Nah, tapi karena kegagalan dunia kedokteran, kegagalan dari umat Islam menjalankan pesan dari Quran jangan berlebih-lebihan ini, timbul sekarang obesitas itu jadi global, jadi epidemi global gitu. Dan nanti dari obesitas ini akhirnya timbul berbagai penyakit. Salah satunya obesitas itu meningkatkan risiko untuk terkena COVID, terkena komplikasi COVID. Kalau kena COVID itu risiko komplikasi, risiko masuk ICU lebih tinggi gitu. Ya. Nah, ini dalam tafsir Universitas Islam Madinah ya. Seorang tabib pribadi Khalifah Harun al-Rasyid beragama Nasrani bertanya kepada salah seorang ulama di zaman itu, dalam kitab kalian tidak sedikit pun dibahas tentang ilmu kedokteran. Dia itu nanya ke ulama di zaman itu. Ya, ini tuh Harun al-Rasyid itu ilmu Khalifah, kalau nggak salah Khalifah zaman dinasti Abbasiyah. Jadi ada seorang yang tabib Nasrani nanya ke seorang ulamanya, kok di Quran tuh nggak ada yang ngebahas tentang ilmu kedokteran sama sekali sih gitu. Sang ulama menjawab, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan ilmu kedokteran dalam satu ayat dari kitab kami. Kemudian sang tabib kemudian bertanya, ayat apakah itu? Sang alim kemudian membacakan firman Allah, wa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini tuh merupakan disebutnya kunci dari ilmu kedokteran gitu. Ya. Ya, ini ya adalah gitu tulisan ini. Jadi artinya kegagalan dari mengendalikan makan yang berlebihan ini akan menyebabkan kelebihan berat badan secara bertahap, terus akhirnya berat badannya kelebihan. Nah, kalau udah kelebihan terus gimana gitu? Kalau udah kelebihan ini, Rasulullah juga ngasih solusi. Sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Nah, ini sebenarnya hadisnya belum beres. Hadisnya itu ditutup dengan dan puasa adalah obat. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit, dan puasa adalah obat. Ya. Dan puasa ini merupakan satu amalan yang sangat dianjurkan, punya pintu surganya sendiri, ada banyak sekali manfaatnya. Puasa sunnah maksudnya, puasa wajib juga diwajibkan, satu-satunya umat yang mewajibkan 1 bulan penuh berpuasa itu cuma umat Islam. Kemudian juga nanti puasa sunnahnya sangat diwajibkan, dan si puasa ini sekarang jadi banyak sekali jadi tren yang nomor 1, diet paling populer di seluruh dunia sejak tahun 2019 dari mesin pencari Google.
Dan manfaat kesehatan ini banyak sekali yang mungkin moga-moga kita bisa bahas di pertemuan kedua dan masuk sampai jurnal yang paling bergengsi di dunia kedokteran, New England Journal of Medicine, membahas tentang manfaatnya, bahkan bisa anjurkan bahwa semua tenaga kesehatan tuh harus memahami tentang puasa dan bisa meresepkan puasa untuk seluruh pasien-pasiennya dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dalam buku terapi puasa karya Abdul Jawad As-Sawi dikatakan Ibnu Sina dari pesan Rasul tadi puasa adalah obat. Ibnu Sina itu salah satu pakar kedokteran, ilmuwan Muslim yang spesialisasinya itu di dunia kedokteran dan kitabnya itu jadi rujukan berabad-abad para kedokteran di Eropa pada zamannya, menjamin bahwa puasa merupakan obat untuk segala penyakit. Nah, jadi sebagai penutup ini mungkin waktunya bentar lagi. Sorry, ini tuh kok banyak tulisan coret-coretan begini sih. Ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita merenungi gitu ya, bahwa iman dan kesehatan itu kan merupakan dua nikmat terbesar. Jadi sebenarnya kalau cara kita menjaga keimanan itu mirip-mirip dengan cara kita menjaga kesehatan. Seharusnya karena itu dua nikmat terbesar ya. Kalau kita nikmat yang lain misalnya nikmat kekayaan, nikmat yang lain itu mungkin agak susah mencarinya karena nggak semua orang diberikan kemudahan untuk rezeki menjadi orang kaya gitu. Tapi kalau nikmat iman dan nikmat kesehatan itu dua nikmat terbesar. Jadi harusnya semua orang tuh bisa menjaga keimanannya dan semua orang tuh bisa menjaga kesehatannya ya. Di surat Ar-Rahman juga khalaqal insan ayat ketiganya tuh Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan dan menciptakan manusia. Manusia itu katanya kata Ustadz Noman insannya sendiri tuh arti katanya tuh dasarnya tuh menunjukkan seorang makhluk yang gampang lupa gitu. Ya, ini sifat-sifat manusia dalam Quran tuh gampang lupa, bersifat lemah, suka berkeluh kesah, sangat kikir, tergesa-gesa gitu. Nah, dari sini tuh sifat-sifat makanya Allah membuat mendesain dengan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada umat manusia itu kepada kita semua tuh bahwa untuk menjaga iman dan menjaga kesehatan itu tuh sebenarnya mudah, sederhana gitu ya. Terus alami dengan sesuai dengan fitrah kita, kemudian juga terjangkau. Artinya semua orang dari yang paling miskin, yang paling kaya tuh bisa menjaga keimanannya. Gak cuma dimonopoli orang kaya aja, orang miskin gak bisa, atau harus orang yang pinter aja yang bisa menjaga keimanan. Orang-orang yang pendidikannya rendah nggak bisa gitu. Tapi semuanya itu cara menjaga keimanan itu dengan cara-cara yang mudah, dengan alami, yang murah gitu ya, bisa bermanfaat bagi kini dan nanti gitu. Jadi manfaatnya itu dalam jangka pendek udah kerasa, dalam jangka panjang juga. Nah begitu juga sebagai nikmat kesehatan, sebagai dua nikmat terbesar tadi juga harus mudah gitu. Jadi kalau ada pola hidup sehat yang sulit dilaksanakan hanya untuk orang-orang yang berpendidikan S2, S3 gitu, atau harus ngerti karbohidrat, lemak, protein, kemudian juga atau harus mahal, pola hidupnya menu suplemen yang mahal-mahal, yang tidak sesuai sama fitrah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, banyak larangannya, yang manfaatnya juga nggak langsung dirasakan sebagai manusia yang sifatnya tergesa-gesa tadi, itu tuh agak susah menjalankan jangka panjang itu. Kalau 4 syarat ini tuh, jadi program diet di dunia kedokteran itu jangankan pasiennya, dokternya aja pusing. Sementara dalam Quran itu sangat sederhana. Pastikan makanannya halal, jangan berlebih-lebihan, kemudian rajin berpuasa. 3 ini tuh kalau dilaksanakan tuh hanya mengatur bagaimana kita makan dan kapan kita makan, ya. Artinya dan dari kedokteran juga ternyata bagaimana kita makan tuh lebih penting dari apa yang kita makan. Kapan kita makan juga lebih penting daripada apa yang kita makan. Ini penelitian yang menunjukkan bahwa sebenarnya nggak terlalu perlu ngatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu tuh sebenarnya. Asal aturan itu sangat mudah, sangat alami, sangat murah, dan sangat bermanfaat. Seperti tadi kita bahas juga. Dan bisa dijalankan jangka panjang, bahkan seumur hidup. Kita bisa jalani sekarang, besok, sampai ya masa yang akan datang, bahkan bisa seumur hidup. Makanya banyak sekali contohnya, kita juga kenal mungkin saudara-saudara kita yang sampai usia lanjut tuh rajin berpuasa sunnah gitu ya. Kemudian sahabat-sahabat Rasul
baik yang radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, Aisyah, Hafsah binti Umar, Abu Talha dan sebagainya. Dan Rasul itu tidak pernah meninggalkan puasa sunnah sampai akhir hayatnya. Jadi si puasa ini tuh bisa dijalankan sampai sampai akhir hayat kita, kemudian tidak berlebih-lebihan, makanan yang halal itu sangat mudah dijalankan, nggak seperti pola diet di dunia kedokteran yang sangat sulit tadi gitu. Dan selain sangat sederhana, ini juga merupakan aturan yang terbaik karena di surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, termasuk aturan untuk makan dan minum ya yang sangat sederhana tapi sangat powerful tadi ya. Dan kita seolah-olah bisa dijamin kalau misalnya kita menjalankan 3 pesan Quran tadi ya. Pertama, makannya pastikan halal, halal dari segi substansinya, cara menyembelihnya, cara penyajiannya, kemudian rezekinya untuk memperolehnya juga halal, kemudian tidak berlebih-lebihan dan rajin berpuasa. Seolah-olah tuh kita dikasih jaminan sama Allah tuh kalau kamu jalanin ini, pasti kamu akan terhindar dari kegemukan tadi. Karena ayat ini tuh di kegemukan itu bukan sesuatu hal yang terpuji dalam Islam, sementara aturan makannya itu sangat sederhana. Pastikan halal, jangan berlebihan dan rajin berpuasa, ya. Dan ini merupakan nikmat yang istilahnya nikmat yang sangat besar. Begitu mudahnya Allah tuh memberikan panduan buat kita untuk hidup sehat yang kadang kita lupakan, yang kadang kita lebih percaya sama sains, padahal sebenarnya aturan itu sangat sederhana gitu. Pastikan halal, jangan berlebih-lebihan dan rajin berpuasa ya. Kemudian nanti ada asyamsu wal qamaru bi husban, nanti akan dibahas di bagian kedua insya Allah, moga-moga dikasih kesempatan dan waktu dan kesehatan. Bagaimana matahari dan bulan itu mempengaruhi tentang puasa yang kita lakukan. Misalnya kenapa sih perbedaan puasa sunnahnya umat Islam dengan puasa intermittent fasting yang sangat populer itu, apa kelebihannya? Kemudian puasa Ayamul Bait yang tengah bulan itu apa sih manfaatnya? Kemudian juga semuanya itu sebenarnya sujud dan tunduk ya, wan najmu wasajaru yasjudan, semuanya bintang, pohon-pohonan itu tunduk sujud kepadanya, termasuk juga hormon di dalam tubuh kita tuh sujud kepada Allah dan menyesuaikan dengan aturan yang 3 yang sederhana tadi. Aturannya makan yang berlebihan misalnya jangan harus banyak minum, tidak buru-buru makannya, makan hanya ketika lapar, berhenti saat kenyang, dan rajin berolahraga itu merupakan bagian daripada dan juga tentang nikmat bahwa manusia itu pengaturan di dalam tubuhnya itu sangat luar biasa. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi hanya mengatakan menciptakan langit dan bumi. Kemudian pernah dibahas sama Ustadz teman, saya juga lupa di mana ceramahnya. Tapi ketika membahas tentang penciptaan manusia, Allah tuh mengatakan membentuk rupamu, membaguskan gitu. Jadi molded istilahnya kata Ustadz teman. Jadi untuk manusia ini tuh merupakan ciptaan yang Allah tuh memberikan membaguskan, nggak ya sekedar seperti ciptaan-ciptaan yang lain, tapi untuk manusia itu tidak hanya sekedar diciptakan tapi juga dibaguskan. Nah, begitu sempurna aturannya ini, nanti moga-moga kita bisa bahas di bahasan surat Al-Mulk hari Selasa nanti ya, bahwa ketika bahas surat Al-Mulk ayat 3 ini bahwa Allah berpesan bahwa kamu tuh sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Ar-Rahman ya, alladzi khalaqas samawati tibaqa ma tarofi khalqir rahmani min tafawuts. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Ar-Rahman sesuatu yang tidak seimbang. Jadi kesempurnaan ciptaan Allah, keseimbangan ciptaan Allah itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah kepada kita, termasuk dalam pengaturan makan, pengaturan minum, menjaga kesehatan kita gitu ya. Moga-moga bisa di bagian kedua nanti hari Selasa kita akan bahas gimana sih menjaga nikmat kesehatan dalam petunjuk dari Allah dan Rasulnya itu yang bisa kita terapkan secara sederhana. Moga-moga itu bisa bermanfaat buat hari ini. Silakan kalau mungkin ada yang didiskusikan atau objection mungkin kurang pas dengan, kurang setuju dengan yang saya sampaikan atau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Silakan teman-teman yang sudah menyimpan pertanyaan. Biasanya topik-topik kesehatan ini jadi isu yang populer buat kita-kita semua. Nanti mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya juga ada pertanyaan pastinya. Tapi saya tidak yakin, sebenarnya akan banyak pertanyaan biasanya kalau berkaitan dengan kesehatan.
Salah satunya Pak Dokter, ini saya bacakan dari Mbak Siti Badriah. Dokter, bagaimana hubungan zikir dan kesehatan, dan seberapa penting tidur cukup dan bangun pagi? Apakah ada hubungan juga menjaga kesehatan syaraf atau mengurangi tingkat demensia? Begitu Pak Dokter. Ini ada yang menarik, nanti moga-moga bisa saya share, insya Allah diingetin aja tentang zikir dan kesehatan ini. Jadi ada yang di kedokteran itu yang salah satu pola nafas yang paling sehat itu adalah kita tuh istilahnya slow breathing namanya istilahnya. Teknik slow breathing itu tuh kita bernafasnya kan, kita orang normal itu nafasnya sekitar 16 sampai 20 kali per menit. Orang normal tuh segitu. Nah, kalau kita dari penelitian tuh ada yang namanya teknik slow breathing. Teknik slow breathing itu kita hanya bernafas di bawah 10 kali per menit. Jadi nafas itu nggak cepat tapi lambat. Terus yang paling bagus tuh cara nyarinya tuh kita tuh narik nafas yang dalam dulu, yang panjang, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Ya, itu tuh namanya teknik slow breathing. Jadi kita mengurangi frekuensi nafas dalam 1 menit, kemudian menarik nafas dulu yang panjang, inspirasi, kemudian mengeluarkannya sedikit-sedikit secara bertahap, ekspirasinya tuh pelan-pelan sampai jadi nanti tarik nafas, terus pelan-pelan dikeluarin, pelan gitu. Nah, itu tuh dikatakan banyak sekali manfaatnya untuk penyakit untuk kesehatan jantung, kesehatan otak, kesehatan saluran nafas gitu ya, untuk manajemen stres, untuk memperbaiki mood, mengurangi anxiety, kecemasan, depresi gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya mungkin teman-teman juga banyak yang belum sadar, kalau kita ngaji ya sesuai dengan asal sesuai sama tajwid gitu ya, sesuai sama aturan ini kan, itu tuh sebenarnya secara tidak sadar, coba aja perhatiin, kita tuh bernafasnya tuh jadi slow breathing. Jadi kita biasanya kalau ngaji kan tarik nafas yang dalam, kemudian kita ngeluarin pelan-pelan dengan membaca Quran, misalnya Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asyamsu wal Qamaru bihusban, Wan Najmu wassajaru yasjudan, gitu kan. Itu tuh sebenarnya kita, kalau kita hitung tuh nafas tuh paling sekitar 6 sampai 10 kali per menit. Kemudian kita tuh narik nafas dalam dulu, terus kita terus pelan-pelan dikeluarin. Nah, itu tuh namanya secara tidak langsung kita tuh mempraktekkan teknik slow breathing yang sebenarnya baru ketemu beberapa puluh tahun yang lalu bahwa ini tuh bermanfaat. Sementara 1400 tahun yang lalu Rasul tuh udah mengajarkan teknik slow breathing ini dengan rajin membaca Quran. Kalau kita rajin baca Quran misalnya sehari sejam, sehari, apalagi di bulan Ramadan ini mungkin berjam-jam baca Quran, itu tuh teknik slow breathing yang sangat bagus buat pernafasan, buat saluran jantung, buat otak, buat manajemen stres. Jadi itu salah satu zikir, dan zikir yang paling baik kan zikir membaca Quran ya. Jadi tadi kalau hubungannya dengan zikir dan kesehatan itu salah satunya, moga-moga nanti saya bisa share-nya, diingetin di grup Telegram. Kemudian tidur cukup dan bangun pagi. Jadi intinya tidur cukup itu pokoknya segala yang dicontohkan sama Rasul itu tuh pastinya tuh bagus buat kesehatan. Cuman kadang-kadang udah ada yang penelitiannya, ada yang belum ada penelitiannya. Jadi dicontoh kalau tidur yang cukup itu banyak sekali bahasan tentang pentingnya tidur buat kesehatan, pentingnya cukup tidur, pentingnya bangun pagi, pentingnya tidur jangan terlalu malam. Itu seperti yang dicontohkan oleh Rasul itu tuh sangat baik sekali buat kesehatan, untuk mencegah manajemen stres, untuk mencegah berbagai penyakit saraf seperti demensia, Alzheimer, dan macam-macam ya. Jadi tentang tidur, tentang zikir itu semua yang dicontohkan Rasul itu semuanya tuh insya Allah bermanfaat buat kesehatan. Cuman ada yang udah ada penelitiannya, ada yang belum. Mungkin gitu. Ya, gitu ya Mbak Siti. Saya lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rias. Dokter, mohon pendapat untuk vegan karena banyaknya hewan yang mengalami treatment yang tidak manusiawi. Apakah termasuk termasuk di dalam yang melarang sesuatu yang Allah halalkan?
Ya, kalau kita balik lagi ke bahasan yang tadi ya, bahwa segala sesuatu yang sesungguhnya dia menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk, kan salah satu Rasul dikirim ke umat manusia sebagai Rasul akhir zaman, itu salah satu fungsinya itu menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Jadi artinya Allah tuh ngasih bocoran sama kita bahwa ini loh, ada makanan-makanan di seluruh muka bumi ini gitu ya, ada makanan yang baik. Nah, semua yang makanan yang baik ini tuh yang memiliki manfaat, lebih banyak manfaatnya dibandingkan keburukannya istilahnya, untuk manusia ini telah Allah kasih bocoran, semuanya udah dihalalkan. Sementara semua makanan yang buruk, yang haram gitu ya, semua makanan yang buruk itu semua itu telah diharamkan. Nggak ada makanan yang buruk bagi manusia yang belum diharamkan oleh Allah, yang istilahnya dilupakan gitu ya, terlupa gitu ya, karena ini agama yang akan dijaga sama Allah sampai akhir zaman, sampai manusia terakhir gitu. Jadi artinya semua makanan, termasuk makanan daging gitu kan, kalau vegan tuh kan nggak boleh makan daging misalnya. Daging itu tuh kalau dagingnya halal gitu ya, itu tuh pasti memiliki banyak manfaat buat manusia gitu. Ya, Allah tuh udah ngasih tahu semua makanan yang halal ini, artinya kalau daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging unggas gitu kan, semua tuh yang istilahnya diharamkan dalam tanda kutip oleh vegan ini tuh kan, oleh orang yang vegetarian gitu, itu kan sebenarnya halal gitu. Cuman kita istilahnya membatasi atau malah enggak sama sekali. Kalau vegetarian kan enggak sama sekali gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya di surat yang Ar-Rahman tadi kan, janganlah kamu melebih-lebihkan dan jangan kamu mengurang-ngurangin gitu. Dikasih keseimbangan sama Allah itu, dikasih neraca itu, jangan berlebihan, jangan kekurangin, janganlah kamu berlebih-lebihan dan jangan kamu mengurangi timbangan itu gitu. Ya. Itu tuh pokoknya kita tuh jadi artinya tubuh kita tuh butuh semua makanan yang halal tadi itu, asal jangan berlebihan aja. Jadi pernah dibahas juga sama Ustadz Zakir Naik misalnya. Ya, Ustadz Zakir Naik tuh bilang di tubuhnya manusia itu, di lambungnya manusia, giginya manusia itu tuh didesain untuk mengkonsumsi daging gitu. Makanya kalau kayak makanan hewan karnivora itu cuman punya taringnya banyak sekali. Dia tidak punya gigi geraham untuk makan sayuran-sayuran, buah-buahan gitu. Ya, tapinya dia fokusnya ke daging aja, makanya giginya itu semua taring aja gitu, tidak didesain untuk makan sayur-sayuran, buah-buahan atau rumput-rumputan gitu ya. Tapi kalau sebaliknya makanan herbivora itu tidak punya taring gitu, dia tidak didesain untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang ya makanan daging, termasuk di dalam lambungnya ada enzim-enzim, itu nggak ada enzim-enzim untuk ngancurin daging. Sebaliknya makanan si singa gitu atau makanan hewan-hewan karnivora itu tidak punya enzim untuk menghancurkan sayuran, buah-buahan gitu. Jadi nanti kalau dia makan sayur buah tuh dia malah jadi mencret, malah kena penyakit perut gitu. Kalau misalnya binatang yang karnivora dipaksain makan sayuran atau sebaliknya gitu. Jadi sementara manusia itu sama Allah didesain giginya itu bisa untuk daging, tapi juga gigi taringnya itu bisa untuk menghancurkan daging, gigi gerahamnya itu bisa untuk mengkonsumsi sayuran, buah-buahan. Enzim-enzim di dalam lambungnya juga ada enzim untuk menghancurkan karbohidrat, lemak, protein, semuanya itu tuh bisa didesain untuk semua itu gitu. Ketika tiba-tiba kita membatasi yang tadinya dibolehkan, terus tiba-tiba nggak boleh sama sekali, nanti akan hilang keseimbangannya itu gitu. Keseimbangannya itu akan, walaupun nanti penelitian bilang enggak kok aman, vegan itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya penelitian yang sekarang, nggak tahu 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Tapi Allah tuh bilang, udah kamu tuh jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, jangan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan gitu. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, mungkin silakan aja kalau berbeda. Kalau masalah banyaknya hewan yang mengalami treatment yang tidak manusiawi, itu kan istilahnya sifatnya, kalau orang Islam kan nggak kayak gitu. Itu kan orang-orang non-Muslim yang istilahnya cara menyembelihnya dan sebagainya. Tapi kalau orang yang Islam yang sama Allah tuh jangankan ke manusia, ke binatang aja tuh dia harus kasih sayang. Bahkan ada yang masuk surga gara-gara ngasih
minuman yang ke anjing yang kehausan, itu tuh menunjukkan bahwa sebenarnya kalau dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya treatment yang tidak manusiawi tadi. Kalau treatment yang tidak manusiawi jadi alasan kita mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah, kayaknya kurang pas gitu. Itu pendapat saya loh ya. Tapi mungkin ada dokter lain yang anggap vegan itu satu hal yang bagus. Kalau saya sih ngelihat dari sudut pandang Quran ini, kalau kita hanya makan sayuran dan buah-buahan aja atau makanan tidak makan daging, nanti tuh dalam jangka panjang tuh ada tubuh kita tuh yang butuh sesuatu yang ada di daging itu yang tidak ada di sayuran dan buah-buahan yang nantinya jadi nggak seimbang gitu. Kalau dalam hubungan yang surat Ar-Rahman tadi kan supaya kita tuh menjaga neraca itu tuh jangan berlebih-lebihan, jangan juga kekurang-kurangan yang 3 ayat yang surat ke ayat ke-7, 8, 9 itu kan itu. Mungkin itu Mas Densi. Ya, begitu ya Mbak Trias ya. Saya langsung lanjut lagi. Ini pertanyaannya masih mengalir, Pak Dokter. Assalamualaikum, Dokter. Bagaimana mengenai makanan haram yang katanya bisa menjadi obat? Ini berkaitan bahwa banyak yang bilang misal daging ular bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Dan katanya kalau memang sudah tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, daging ular yang haram pun terpaksa boleh dijadikan obat. Padahal sudah jelas yang haram tersebut. Oke. Ya, jadi gini. Yang soal daging ular ini kedudukannya masih lebih rendah dibandingkan tadi alkohol tadi, ya. Jadi si daging ular ini tuh itu tuh istilahnya testimoni aja. Jadi orang yang jual bilang bahwa daging ular ini bagus buat kesehatan, buat ini, buat penyakit ini, buat penyakit itu. Kalau kita cari di jurnal-jurnalnya tuh belum ada penelitian khusus yang jadi dokter-dokter tuh atau ahli-ahli tuh sepakat bahwa daging ular ini bagus buat kesehatan gitu. Ya, itu tuh belum ada. Ya, jadi artinya masih atau itunya tuh tingkatnya tuh tingkat testimoni di dunia kedokteran itu kan ada yang paling tinggi itu penelitian juga ada tingkatan-tingkatannya. Di bawah itu tuh ada pengalaman dokter yang udah senior gitu ya, dia tuh dari pengalaman dia punya ilmu tapi ilmunya tuh belum dibuktikan dengan penelitian. Di bawah itu tuh ada testimoni itu yang paling rendah dari dunia kedokteran. Itu tuh jadi itu tuh udah jelas-jelas haram dan penelitiannya belum ada. Jadi sebenarnya itu cuman orang yang jualan aja gitu. Memang betul sih kalau memang haram itu kalau misalnya kita istilahnya terpaksa dalam artian kalau nggak makan meninggal gitu, kita tuh boleh makan makanan yang haram. Tapi dalam hal pengobatan ini kan harus jelas dulu, manfaatnya memang jelas gitu, ya. Artinya sementara Rasul juga tidak kami jadikan berpesan tidak kami jadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Ya, makanya ada fatwa-fatwa kontemporer tentang boleh nggak minum obat-obatan yang mengandung alkohol tapi sedikit sekali itu boleh nggak gitu. Itu kan dibahas panjang lebar, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu ya. Ya, artinya itu tuh istilahnya kalau saya pribadi itu kan misalnya ini kalau di kedokteran itu kalau dokter penyakit dalam, dokter jantung sama dokter penyakit dalam itu ada yang namanya obat tuh namanya Lovenox sama Arixtra. Itu kalau orang sakit jantung untuk pengencer darahnya untuk serangan jantung tuh kita tuh ada 2 pilihan obat. Satu itu namanya Lovenox, satunya Arixtra. Yang masuk ke Indonesia itu 2 ya. Si Lovenox itu tuh dari penelitian itu yang paling bagus. Di jurnal-jurnal tuh dia lebih bagus dibandingkan Arixtra. Ya, lebih jelas penelitiannya, lebih banyak manfaatnya. Cuman yang masuk ke Indonesia si Lovenox itu tuh dibuat sama mengandung zat dari dari babi gitu, ya. Sementara si Arixtra itu walaupun penelitiannya lebih sedikit, itu tuh tidak bersih, halal lah istilahnya, tidak ada komponen daging babi dari babinya. Nah, kalau itu tuh kontroversi di kalangan dokter-dokter sendiri beda-beda, ada yang itu kan ada yang bilang dokter yang istilahnya ya itu kan darurat lah, kita namanya orang serangan jantung, sementara obat yang paling bagus ini yang mengandung makan zat yang haram, ya udahlah ini kan darurat. Tapi sebenarnya darurat banget juga enggak, karena ada yang Arixtra tadi yang halal tadi ya, walaupun dari segi penelitian lebih banyak penelitian tentang Lovenox tadi ya.
Tapi kalau sebagai dokter yang muslim yang istilahnya yang yakin sama Quran sih sebenarnya yang yakin sama panduan itu kita tuh lebih suka pakai yang Arixtra walaupun dari penelitian karena penelitian itu tadi saya kan bilang yang tentang alkohol. Tentang alkohol itu ada penelitian masuknya jurnal tahun 2019 dari ngumpulin berbagai penelitian tentang alkohol. Kesimpulannya kalau kita minum alkohol sedikit aja jangan banyak-banyak ya sedikit aja tiap hari itu tuh bermanfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Itu tuh penelitiannya jelas, nggak kayak ular tadi. Ular tuh nggak jelas penelitiannya, tuh cuma testimonian aja. Itu aja kalau kita yakin sama petunjuk Allah bahwa Rasul bilang barang siapa yang tumbuh yang haram dari makanannya di badannya maka api neraka tuh lebih layak untuknya gitu. Itu tuh kita udah yakin bahwa penelitian ini tuh sekarang bilang begitu. 100 tahun lagi, 200 tahun lagi kita nggak tahu. Tapi Allah tuh udah bilang bahwa segala yang haram itu tuh telah kami haramkan segala sesuatu yang buruk. Sementara hammer itu buruk, kita makan 1 tetes aja, minum 1 tetes nggak boleh, 1 gelas nggak boleh, banyak sedikit nggak boleh, banyak nggak boleh, sedikit nggak boleh. Dan kita yakin, jangankan mau penelitiannya ada ratusan, 1 ayat aja yang bilang bahwa si haram ini tuh, yang haram ini tuh nggak boleh gitu ya, udahnya nggak boleh gitu. Kalau saya sih pendapatnya soal ini tuh itu gitu. Ya jadi kalau misalnya makanan yang istilahnya zat yang haram itu, pertama penelitiannya mana? Kalau nggak ada penelitiannya udah pasti nggak akan beres gitu. Kalaupun ada penelitiannya aja, itu tuh kita harus lihat derajat daruratnya gitu. Nah, kalau misalnya alkohol yang sangat kecil sekali dosisnya, kemudian digunakan pada obat-obatan yang tertentu yang harus pelarutnya harus alkohol, ada beberapa ulama kayak Yusuf Qaradawi itu bilang boleh, tapi beliau juga bilang kalau misalnya ada obat yang persis sama tidak mengandung alkohol, itu jauh lebih utama pakai obat itu gitu. Ya, mungkin itu Mas Demsi. Ya, silakan teman-teman. Ini sudah belum ada lagi pertanyaan lewat chat box. Mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung lewat Zoom pada Pak Dokter, dipersilakan apakah ada. Apakah ada dari Ya teman-teman? itu Ya gimana Pak Dokter? ya itu dalam hubungannya dengan tadi ya, itu juga banyak yang sering ini banyak di antara kita itu yang istilahnya yang tadi kan yang haram tuh ya, udah jelas yang haram tuh nggak boleh untuk ini. Tapi ada yang halal, yang kayak gitu yang sering diamati sehari-hari tuh kalau kita ngomongin makanan yang berlemak, goreng-gorengan, jeroan, makanan duren misalnya atau otak atau apa tuh kesannya tuh satu makanan yang harus dijauhi kan gitu kan. Kebanyakan kan gitu. Kalau misalnya orang zaman sekarang tuh kalau makan yang kayak gitu tuh langsung dapat istilahnya wah kamu nggak ingat umur atau segala macam gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya kalau dari panduan Qur'annya itu kan semua makanannya tuh halal ya. Itu yang paling sering bikin pusing itu tuh adalah kita tuh mengharamkan dalam tanda kutip ya sesuatu yang Allah halalkan gitu. Kalau yang tadi kan menghalalkan sesuatu yang udah diharamkan, ini kebalikannya juga itu tuh nggak seimbang jadinya. Jadi kita tuh seolah-olah makan nggak mau jadi ada makanan-makanan yang halal yang kita jauhi, yang kita haramkan dalam tanda kutip karena kita menurut kedokteran itu tuh bisa merusak. Padahal sebenarnya dalam aturan dalam Qur'annya semua makanan yang halal itu tuh mengandung kebaikan buat manusia. Allah tuh udah milihin makanan semua makanan yang halal itu pasti ada baiknya buat manusia. Cuman Allah ngasih pesan jangan berlebih-lebihan. Nah berlebih-lebihannya itu tadi belum sempat saya jelaskan lebih detail ada 4 gambar tuh kan. Yang untuk berlebih-lebihannya itu sebenarnya sederhana ya. Yang pertama agar jangan berlebih-lebihan itu nanti ada mungkin di pertemuan kedua tuh dibahas tentang apa sih pengaturan tubuh kita dalam hubungannya dengan makan berlebihan, minum berlebihan itu. Pertama tuh harus banyak minum. Rasul tuh berpesan untuk sepertiga makanan, sepertiga isi perut kita tuh minuman. Jadi minumnya tuh harus banyak pada saat makan itu. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jadi minumnya tuh harus banyak. Dari penelitian juga kalau kita kurang minum itu,
jadinya tuh banyak, kalau kita kurang minum itu tuh jadi lapar terus, karena pusat lapar dan pusat haus tuh berdekatan di hipotalamus, di daerah otak yang namanya hipotalamus itu ada pusat makan dan pusat haus. Itu tuh kalau kita kurang minum, kadang-kadang tubuh tuh salah mengenali, jadi sepertinya kurang makan. Jadi kita tuh ngerasa ngasih sinyal lapar terus, padahal sebenarnya itu kita kekurangan cairan. Jadi kalau untuk tidak berlebih-lebihan ya, itu tuh pertama harus banyak minum. Nanti ada tabel minum sesuai dengan berat badan ya. Tabel minum sesuai berat badan. Jadi kalau berat badan, jadi yang 8 gelas sehari itu tuh bukan untuk semua orang, untuk orang yang berat badannya antara 50-an sampai 55 lah. 60 kilo, 70 kilo tentu saja kebutuhan cairannya lebih dari 8 gelas. Orang yang 80 kilo itu tuh bisa harusnya 3 sampai 4 liter sehari. Jadi artinya 12 sampai 16 liter, 16 gelas per hari. Nah, itu kalau kita kurang minum, nanti itu kita akan cenderung banyak makan, makannya cenderung berlebihan ya. Jadi itu pesannya yang pertama tuh untuk tidak berlebihan itu harus banyak minum. Yang kedua itu makannya tuh harus dikunyah yang lama. Rasul tuh mengunyah dengan lama, itu tuh banyak sekali manfaatnya dari segi kedokteran. Kalau kita ngunyahnya lama, pelan-pelan, nggak buru-buru gitu ya, kemudian udah dikunyah yang lama baru ditelen, itu tuh banyak sekali manfaatnya untuk orang yang sehat maupun orang yang sakit, orang sakit mah, orang sakit gangguan pencernaan, orang-orang yang kelebihan berat badan. Kalau kita makan pelan-pelan dikunyah yang lama, itu tuh banyak sekali manfaatnya untuk mencegah dari makan yang berlebihan. Yang ketiga itu makan hanya ketika lapar dan berhenti ketika sudah kenyang. Ini tuh aturan yang sangat sederhana tapi sering sekali dilupakan, dan makanan yang ini tuh kalau kita jadi kalau kita memastikan kita hanya makan pada saat kita lapar, kemudian ketika udah kenyang kita berhenti, dan kita tidak makan ketika belum lapar, dan tidak makan lagi ketika sudah kenyang, itu tuh insya Allah itu tuh cara yang paling mudah untuk menjaga dari kelebihan makan berlebih-lebihan. Jadi aturannya itu yang keempat terakhir itu dengan rajin berolahraga. Ternyata dari penelitian kalau kita rajin olahraga itu bisa mencegah dari makan berlebihan, selain penggunaan energinya juga jadi lebih efektif. Jadi 4 cara ini tuh merupakan cara yang paling sederhana untuk panduan yang sederhana dari Quran dan Sunnah ya, tentang nanti bahasan tentang dasarnya tuh apa aja tuh nanti di apa namanya di bahas khusus ya di pertemuan kedua nanti. Jadi 4 cara ini tuh minum yang banyak, jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kekurangan minum. Kemudian yang kedua makan perlahan-lahan, jangan sambil buru-buru, sambil duduk ya, jangan sambil berdiri. Yang ketiga makan hanya ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Dan yang keempat rajin berolahraga, rajin bergerak. Itu tuh merupakan panduan yang sederhana sekali untuk mencegah kita makan berlebih-lebihan. Kalau kita bisa makannya pastikan halal, tidak berlebih-lebihan, dan rajin berpuasa, maka 3 itu tuh bisa menjamin istilahnya tuh mencegah kita tuh dari kegemukan tadi, karena kegemukan ini tuh merupakan hal yang tidak terpuji dalam Islam tuh. Sementara panduannya itu cuma makannya halal, terus pastikan halal, tidak berlebihan, rajin berpuasa. Nah, dengan menjalankan 3 ini kita tuh insya Allah bisa terhindar. Dan kalau kita udah punya kelebihan berat badan, insya Allah kalau misalnya kita merubah pola makannya kayak tadi, moga-moga sih bisa balik lagi ke berat badan ideal yang bisa dicegah dari berbagai komplikasi, berbagai penyakit gitu. Mungkin itu, Mas Demsi. Ya, ini waktunya teman-teman sudah habis nampaknya karena sudah menunjukkan pukul 7. Cuman tadi di tengah penjelasan Pak Dokter ternyata ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Hani Yuniani ya. Nah, ini mungkin nanti bisa diteruskan di grup Telegram yang sharing subuh. Pak Dokter juga tergabung ya di grup Telegram yang sharing subuh. Jadi nanti kita diskusinya bisa lanjut di sana. Saya juga konfirmasi dulu ke Pak Dokter. Nggak apa-apa ya nanti jawab pertanyaan yang lanjut di grup sharing subuh ya Pak Dokter. Kalau ada pertanyaan nanti ditanya aja di sana. Nanti kalau pas nyantai saya jawab insya Allah. Iya, gitu teman-teman. Terus bahannya nanti ada yang nanya bahannya tadi ya? Iya, bahan. Nanti bahan yang hari ini nanti dikasih dalam bentuk PDF ya, nanti saya share di grup Telegram. Iya. Iya, seperti itu teman-teman.
terima kasih kepada jamaah daring subuh yang sudah bergabung pagi hari ini. Semoga bermanfaat yang disampaikan oleh Pak Dr. Andi dan bisa kita praktekkan, terutama ya sebaik-baik ilmu adalah yang bisa kita amalkan walaupun hanya sedikit. Sekali lagi terima kasih terutama kepada Pak Dokter yang sudah berkenan sharing untuk pagi hari ini, dan nanti ada sesi yang kedua di beberapa hari ke depan insya Allah. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.